Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karim Ar-Rahman di Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita lanjutkan bahasan ayat ke-155 dari surat Ali Imran. Taib, silakan dibaca terlebih dahulu. Sesungguhnya orang yang berpaling di antaramu dari dua pasukan itu, mereka hanyalah ditunjuk oleh syaitan. Misalkan sebagai kesalahan yang telah mereka lakukan di masa lampau. Dan sungguh Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fiik. Qala al-mu'allif rahimahullah, thumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahumul syaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian pada hari bertemunya dua pasukan, yaitu saat perang Uhud, sesungguhnya hal itu karena mereka digelincirkan oleh syaitan dengan sebab apa yang mereka perbuat dahulu berupa dosa. Dan sungguh Allah telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa sebab mereka lari dari medan pertempuran di perang Uhud itu karena dosa yang mereka perbuat dahulu. Makanya mereka digelincirkan oleh syaitan. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan dosa-dosa mereka. Karena Allah memang Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Baik, sekarang kita baca penjelasan dari al-mu'allif Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah terkait dengan makna ayat ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, yukhbiru ta'ala an halil ladzina inhazamu yawma Uhudin. Allah Ta'ala mengabarkan tentang keadaan orang-orang yang kalah saat perang Uhud, yaitu para sahabat yang sempat mengalami kekalahan saat perang Uhud. Wa mal ladzi aujaba lahumul firara, dan apa yang menyebabkan mereka itu lari dari medan pertempuran. Wa annahu, bahwasanya sebabnya hal tersebut adalah min taswili syaitan, karena digelincirkan oleh syaitan. Wa annahu tasallata alaihim bi ba'dhi dzunubihim, dan sesungguhnya hal itu menimpa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Fahumul ladzina adkhalu ala anfusihim, maka mereka sendiri yang memasukkan
adkhaluhu, memasukkannya kembali kepada syaitan di dalam diri mereka sendiri. Wa makkanuhu, dan mereka sendiri yang menempatkan syaitan bima fa'alu minal ma'asi, dari apa yang mereka perbuat berupa maksiat. Li'annaha, karena maksiat tersebut, markabuhu, itu kendaraannya syaitan, wa madkhaluhu, pintu masuknya syaitan. Falau ya'tasamu bi ta'ati rabbihim, maka seandainya mereka, para sahabat itu, berpegang teguh dengan ketaatan kepada Tuhannya, lama kana lahu alaihi min sultan, tentu syaitan tidak akan memiliki kuasa atas mereka. Ya. Jadi gara-gara perbuatan maksiat itulah setan masuk di dalam diri mereka, yang mengakibatkan setan mampu, yaitu membisikkan ke telinga mereka untuk lari dari medan perang. Ya. Jadi setan masuknya melalui dosa yang dahulu mereka perbuat. Ketika terjadi perang Uhud, Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada bagimu atas mereka kuasa. Jadi tidak ada kuasa atas syaitan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mereka taat kepada Allah. Summa akhbara, kemudian Allah mengabarkan, annahu afa anhum ba'dama fa'alu ma yujibul mu'akhadah, bahwa Allah telah memaafkan mereka setelah apa yang mereka perbuat dengan hal yang menyebabkan atau seharusnya mengakibatkan dihukum. Ya, jadi mereka, orang-orang yang beriman, seharusnya mendapat hukuman, tapi Allah Maha Pemaaf. Allah menghendaki untuk memaafkan mereka. Wa illa, karena jika tidak, falau akhadahum lasta'salahum, kalau Allah hukum mereka, tentu Allah akan membinasakan mereka. Ya. Artinya apa? Kalau sampai Allah ingin menghukum mereka, para sahabat yang lari dari medan perang, tentu sekalian saja mereka akan dilibas oleh musuh. Allah jadikan musuh menguasai dan membunuh mereka, mengejar mereka. Tapi karena Allah memaafkan, maka mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah itu ghafur, yaitu maha pengampun, lil muznibin al khati'in, mengampuni orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat salah. Dengan cara apa Allah mengampuni dosa mereka? Bima yuwaffiquhum lahu minat taubati wal istighfari, dengan memberikan taufik pada mereka berupa taubat dan istighfar, wal masaibil mukaffirah, dan juga musibah-musibah yang menghapus dosa. Ya. Jadi Allah mengampuni mereka dengan cara memberi taufik mereka untuk minta ampun. Ya. Jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, seluruh kebaikan yang kita lakukan itu tidak lepas dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lepas dari kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Memang Allah itu maha pengampun, Allah maha pemaaf,
Tapi apakah setiap orang-orang yang berdosa itu mau minta ampun, mau minta maaf kepada Allah SWT? Tidak. Maka Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Pemaaf. Ini seandainya hamba-hamba Allah tidak meminta ampun, maka Allah tidak akan ampuni. Allah tidak akan memaafkan seandainya. Ya, meskipun Allah juga berkehendak untuk memaafkan mereka tanpa mereka sadari. Tapi seandainya mereka itu benar-benar minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelas Allah akan mengampuni. Pasti Allah akan mengampuni. Yang jadi masalah itu bagaimana kita dapat hidayah agar kita meminta ampunan Allah. Nah, ini yang tidak bisa kita nalar. Bagaimana kita mendapatkan hidayah supaya taubat? Itu yang penting. Kita tahu keutamaan taubat, kita tahu Allah Maha Penerima taubat. Tapi kapan kita taubatnya? Itu masalahnya. Kapan kita mendapatkan hidayah agar bertaubat dengan taubatan nasuha? Maka tatkala kita benar-benar telah bertaubat kepada Allah SWT, maka hal yang perlu untuk kita ingat, ya ini karena Allah beri kita hidayah. Karena kalau Allah tidak beri kita hidayah, ya sampai kapanpun kita nggak bertobat. Meskipun kita tahu Allah Maha Penerima taubat, meskipun kita tahu kita ini banyak dosa. Kita tahu banyak dosa, cuman setan membisikkan kita untuk menunda taubat. Nanti saja taubatnya, jangan sekarang, iman. Ya, nikmati dulu saja dosa ini. Nggak ada yang tahu. Mumpung tidak ada yang tahu, tobatnya nanti saja, tahun depan, bulan depan, besok. Ya, ini yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penerima taubat, tapi tidak memberi hidayah taubat kepada hambanya. Ya, jadi Allah itu Maha Pengampun, mengampuni dosa orang-orang yang berbuat salah, dan dengan cara Allah memberi taufik mereka terlebih dahulu untuk minta ampun, baru Allah ampun. Ya, dan inilah yang kita harapkan, bukan sekedar pengetahuan Allah Maha Penerima taubat, Allah Maha Pengampun, keutamaan taubat. Ini insya Allah kita tahu. Tapi taufik untuk kita benar-benar bertaubat, ini yang menjadi rahasia Allah SWT. Kapan Allah berikan kepada kita? Ya. Taib. Kemudian halimun. Halimun. Allah itu Maha Penyantun. La yu'ajilu man asahu. Insyaallah ya. Allah tidak bersegera, Allah tidak menyegerakan hukuman bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Bal yasta'ni, bahkan Allah menunda. Ya, Allah menunda. Yasta'ni bihi wa yad'uhu ilal inabah. Allah menyeru untuk kembali ilaihi kepadanya, wal iqbali alaihi, dan menghadap kepadanya. Jadi ketika kita masih diberi usia oleh Allah, meskipun kita ini sudah banyak dosa, meskipun belum diampuni dosa kita karena kita belum taubat, setidaknya Allah masih beri kita kesempatan untuk kembali kepada Allah SWT. Dan inilah sifat penyantunnya Allah. Kita salah nggak langsung dihukum, kita salah nggak langsung diadab, tapi masih apa? Diberi kesempatan.
Ini bagi orang-orang yang beriman, yang terjatuh pada dosa, yang mereka menyadari dosanya, tapi Allah belum kasih hidayah untuk taubat. Adapun orang-orang kafir atau orang-orang yang berbuat dosa dan mereka tidak merasa berdosa, ketika Allah berikan mereka usia yang panjang, ini namanya apa? Istidraj. Bedakan. Jadi Allah beri kita usia panjang, ada kalanya karena Allah menyantuni kita, kasih kesempatan kita untuk taubat, ada kalanya justru ini menjadi istidraj. Nah, kita ini masuk yang mana? Disantuni atau dikasih istidraj? Maka hal yang membedakan itu adalah apakah kita merasa bersalah? Apakah kita ini mengaku banyak dosa dan menyadari dosa kita ini begitu luar biasa, cuman belum dapat hidayah untuk taubat. Maka dengan diberi waktu, ini tanda Allah menyantuni kita. Tapi kalau sebaliknya, kita melakukan dosa tapi nggak pernah merasa berdosa, kita melakukan maksiat dan tidak pernah sedikit pun menyesali, ya, sehingga dosa terus berlanjut tanpa pernah merasa salah, maksiat jalan terus tanpa pernah merasa durhaka kepada Allah, maka ini namanya istidraj. Yang lebih baik bagi orang semacam ini ya mati. Kenapa? Kalau dia hidup terus, dosanya semakin bertambah. Untuk orang semacam ini, kalau Allah cukupkan usianya, itu justru lebih baik, karena menanggung dosanya tidak banyak. Ya, semakin dia dikasih umur, semakin dia jatuh pada maksiat. Nah, ini berarti Allah memang ingin memberikan istidraj. Ya. Taib. Kemudian summa intaba wa anaba qabila minhu. Kemudian ketika hamba itu bertaubat kembali, Allah terima. Wasayyarahu ka'annahu lam yajri minhu dzambun, dan Allah membiarkannya seakan-akan yaitu ia tidak pernah berbuat dosa. Walam yastur anhu aibun, tidak pernah muncul darinya aib. Falillahil hamdu ala ihsanih, maka segala puji bagi Allah atas kebaikannya. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimahullah. Jadi dari kisah perang Uhud, ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum melakukan dosa, lari dari medan perang, maka yang pertama itu karena dosa mereka sendiri sebelumnya. Jadi setan membisikkan kepada mereka untuk lari dari medan perang itu karena mereka dahulu telah berbuat maksiat. Jadi setan dibiarkan masuk ke dalam mereka dalam kondisi yang genting. Namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya dengan karunia-Nya untuk hamba itu bertaubat. Allah berikan taufik kepada mereka untuk istighfar dan bertaubat, lalu Allah menerima taubat mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Dengan cara Allah masih memberikan mereka kesempatan hidup. Bayangkan kalau seandainya mereka lari dari medan perang dan termasuk dosa besar, lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan musuh itu mampu menyerang mereka, membunuh mereka, tentu ini tanda bahwa Allah tidak mengampuni mereka. Ya, ini isyarat kalau Allah tidak menyantuni mereka karena tidak dikasih kesempatan untuk taubat. Tapi ketika Allah masih menyelamatkan mereka dan mereka menyadari kekeliruan mereka sehingga mereka kembali dan bertobat kepada Allah, ya, disitulah letak karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kita baca ayat yang ke 156 sampai 158. Silakan.
الله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو ثم مغفرة من الله خير مما يجمعون ولئن متم ما قتلتم فإلى الله تحشرون. Ayo orang-orang yang beriman dan masuk ke orang kafir, orang-orang munafik itu yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di luar bumi atau mereka perang, kalau mereka tetap melaksanakan berita, itulah mereka tidak melakukan tidak dibunuh. Akibat dari kesamaan dan keyakinan yang diberikan itu, Allah memberikan rasa kesal yang sangat di dalam hati mereka. Allah memberikan dan mengampuni, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Dan sungguh kalau kamu hidup dalam Allah akan menghindar setelah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari kata rasa yang mereka berikan. Dan sungguh jika kamu meninggal hidup sesuai dengan kepada Allah saja yang kamu mengumpulkan. Tayyib, barakallahu fiik. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina kafaru, jangan kalian seperti orang kafir. Ya, jangan kalian seperti orang kafir, termasuk juga orang munafik. Wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ard aw kanu ghuzzan. Yang mereka ini mengatakan kepada saudara-saudaranya tatkala mereka melakukan perjalanan untuk berdagang di muka bumi atau mereka berperang, mereka mengatakan lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Kalau mereka itu tetap bersama kami, enggak berangkat untuk safar atau perang, tentu mereka tidak akan mati dan terbunuh. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Yang demikian itu Allah jadikan penyesalan di dalam hati mereka. Allahu yuhyi wa yumit, padahal Allah itu menghidupkan dan mematikan. Allahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Dan yang benar, ya, wala in qutiltum, meskipun kalian terbunuh sebenarnya fi sabilillah, di jalan Allah, au muttum, atau kalian mati ya, di tengah perjalanan safar misalkan, mati, la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Tentu rahmat Allah, ampunan Allah dan rahmatnya itu lebih baik bagi kalian dari apa yang kalian kumpulkan. Wala imuttum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Demikian pula seandainya kalian mati atau kalian terbunuh di medan perang, tetap kalian akan dikumpulkan oleh Allah SWT nanti di padang mahsyar. Ya, taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara tipu daya syaitan melalui lisan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yaitu membuat mereka ya itu menyesali keputusan mereka. Siapa mereka yang dimaksud di sini? Li ikhwanihim, sesama mereka. Ya, sesama mereka. Jadi orang-orang kafir itu menanamkan di dalam pikiran sesama mereka untuk menyesali keputusan mereka yang mengakibatkan mereka terbunuh atau mati. Ya. Jadi tatkala ada saudara-saudara mereka yang bepergian jauh untuk dagang lalu mati di tengah perjalanan, atau mereka berperang lalu tewas terbunuh di medan peperangan, maka mereka mengatakan seandainya tetap di sini nggak akan mati, seandainya tidak ikut bersama
yang lain tentu tidak akan mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam diri mereka itu penyesalan atas apa yang menimpa mereka. Ya. Adapun orang yang beriman tentu meyakini semua telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, baik ataupun buruk, yang kita suka ataupun tidak kita suka. Dan apapun itu hasil akhirnya sama. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau matinya karena perang, mau matinya karena safar, mau mati karena sakit, mau mati karena tidak ada sebab, mau matinya besok, lusa, tahun depan, bulan depan, tetap semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kandungan umum dari ayat yang mulia ini. Baik, sekarang kita baca penjelasan dari al-mu'allif Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Yanha ta'ala ibadahul mu'minin an yushabihul kafirin. Allah ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman untuk menyerupai orang-orang kafir. Alladzina la yu'minuna bi rabbihim, yang mereka itu tidak beriman kepada Tuhannya. Wala biqada'ihi wa qadarihi, tidak pula beriman terhadap ketetapan dan takdirnya. Minal munafiqina wa ghairihim, di kalangan orang-orang munafik dan selain mereka. Jadi orang-orang kafir yang dimaksud di dalam ayat ini masuk juga di dalamnya orang-orang munafik. Yanhahum an musyabahatihim fi kulli syai'. Allah melarang mereka, orang-orang yang beriman, untuk menyerupai mereka, orang-orang kafir dan munafik, dalam segala sesuatu. Itu secara umum. Secara umum Allah melarang kita untuk menyerupai orang-orang kafir, ya, dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Ya. Menyerupai apapun, khususnya yang menjadi sifat dasar mereka. Ya, yang menjadi sifat khusus mereka sebagai orang kafir. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman fi hadal amril khas, pada perkara khusus. Jadi kita dilarang menyerupai orang kafir secara umum, dan kita juga dilarang menyerupai orang kafir secara khusus. Apa itu secara khusus? Wa huwa annahum yaquluna li ikhwanihim fid din aw fin nasab. Mereka itu suka mengatakan kepada saudara-saudara mereka seagama atau saudara-saudara mereka yang memiliki hubungan nasab, idza darabu fil ard, ketika mereka safar di muka bumi, ay safaru lit tijarah, safar untuk bepergian, au kanu ghuzzan, atau mereka berperang, ay ghuzatan, menjadi seorang prajurit perang. Ya, summa jar alaihim qatlun aw mautun, lalu terjadi kematian atau terbunuh di medan perang, yu'aridunal qadara, maka mereka memprotes takdir, wa yaqulun, dan mengatakan law kanu indana ma matu wa ma qutilu, seandainya mereka tetap bersama kami, gak berangkat, tentu mereka tidak mati dan tidak akan terbunuh. Ya, taib masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ini mereka ungkapkan kepada sesama mereka, bukan kepada orang yang beriman loh ya, bukan kepada orang-orang yang beriman. Sesama mereka sendiri, mereka saling mempengaruhi. Coba mereka nggak pergi, mereka nggak akan mati. Coba mereka nggak perang, mereka tetap hidup. Itu sama mereka. Nah, kita orang-orang yang beriman dilarang menyerupai sifat seperti ini.
Kalau ada teman kita dapat musibah, wah, coba kamu kemarin ngikuti saran saya. Nah, ini berarti kita telah mengikuti sifat orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, saudara kita yang dapat musibah, kita kasih masukan, ya. Ya, kamu sih kemarin nggak dengar omongan saya, misalkan. Nah, ini persis, ya, perbuatan orang kafir kepada sesama mereka, saudara mereka, baik saudara seagama maupun saudara senasab. Ya, teman ngaji, gitu ya. Kita kasih omongan, ya. Coba kamu kemarin nggak ikut-ikutan, nah tentu nggak akan terjadi seperti ini dan seperti itu. Ini sudah terjadi jemaah sekalian. Beda sebelum terjadi kita kasih saran. Ya, coba dipikirkan kira-kira berangkat apa enggak, ginian dan beginian, misalnya safar atau mau jualan, mau apa misalnya. Beda lagi. Tapi kalau udah terjadi lalu mengalami musibah, lalu kita katakan seandainya tetap bersama kami, seandainya mengikuti saran kami, seandainya dengar omongan kami, pokoknya seandainya, maka ini adalah mengikuti perbuatan orang-orang kafir. Maka kita dilarang seperti mereka. Lalu bagaimana agar kita tidak mengikuti mereka? Maka Islam sudah mengajarkan, kalau sesuatu menimpa kita, maka ucapkan qadarullah atau qaddarallah. Ya, qadarullah itu tarkibnya isim, ya, atau mudhof ilaih, qadarullahi. Kalau pakai fiil qaddarallahu wa masya'a fa'ala, dua-duanya benar. Ya, ini hanya sekedar pengucapan dalam bahasa Arab, qadarullahi atau qaddarallahu. Ya, maknanya sama. Adapun dalam hadis qaddarallahu, ya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jis, ya, wala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Jangan kau katakan seandainya aku melakukan ini tentu begini dan begitu. Walakin kul, tetapi ucapkan qaddarallahu. Ini sesuai dengan lafaz hadis. Ya, qaddarallahu. Ini terjadi karena Allah telah mentakdirkannya. Wa masya'a fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Nah, itu yang kita ucapkan tatkala ada kawan, saudara tertimpa musibah, bukan malah dibuat menyesal, bukan malah disudutkan. Nah, kalau disudutkan dan dibuat menyesal, ini perbuatannya orang-orang kafir terhadap sama mereka, dan kita dilarang meniru mereka. Taib. Fahada kadhibun minhum, maka sebenarnya ini dusta dari mereka. Faqad qala ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala berfirman, qul law kuntum fi buyutikum. Katakan wahai Muhammad, seandainya kalian tetap di rumah kalian, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim, tentu akan nampak bagi orang-orang yang telah dicatat atas mereka terbunuh, ya, mereka pun tewas di tempat tidur mereka. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi omongan orang kafir itu dusta. Coba kamu nggak berangkat, kamu nggak akan rugi. Coba kamu tetap di sini, kamu nggak akan kena musibah. Ini dusta. Kenapa? Karena kalau Allah sudah tetapkan kena musibah, mau dimanapun ya tetap musibah. Mau di rumah, mau di perjalanan, mau perang, mau tidur, kalau Allah tetapkan yaitu ditimpa musibah, ya tetap ditimpa musibah. Dan betapanya ini terjadi, ya, betapanya terjadi. Orang yang safar kena musibah, lalu ada yang merasa nyesel ngapain ikut safar. Di sisi lain, orang yang nggak safar kena musibah, yang safar aman. Ya.
Banyak terjadi. Orang berada di mana misalkan di tempat-tempat yang rawan bencana, hari itu dia putuskan safar keluar kota, turun dia ke kota. Ternyata saudaranya di gunung, yang di desa kena musibah. Loh, yang baik mana sih, safar atau nggak safar? Ya, nggak ada patokan safar atau nggak safar. Kalau sudah tetapkan mau kita safar, mau kita nggak safar, ya tetap kena musibah. Jadi perdebatan. Enaknya kita tuh healing kemana? Ke pantai, aduh ada tsunami nanti. Ke gunung, waduh nanti ada longsor. Naik pesawat, nanti jatuh pesawatnya. Naik kereta, nanti kecelakaan. Naik mobil, tabrakan. Ya nggak akan kemana-mana. Ya, di rumah kena musibah. Ya, di rumah tetap ada potensi musibah. Apa musibah di rumah? Kebakaran. Nah, ya apalagi kebanjiran, gempa bumi kena runtuh, semua bisa terjadi. Jadi nggak ada penyesalan tatkala kita sudah mendapat takdir Allah Taala. Yang paling benar qadar Allah. Kita hanya berusaha selama yang kita lakukan perbuatan yang tidak melanggar syariat. Tapi kalau melanggar syariat, nah beda lagi. Ya, seorang berbuat maksiat lalu dia mendapatkan hukuman. Nah, ini bisa kita ambil pelajaran. Ya, ada berbuat maksiat dia mendapat celaka, lalu kita ambil pelajaran bisa. Ya, tapi kalau kita melakukan perbuatan yang mubah, perbuatan yang halal, safar, kerja, ya, dagang, lalu terjadi musibah, ya nggak bisa kita salahkan. Ya, seandainya saya nggak dagang, seandainya saya nggak safar, seandainya saya nggak kerja hari ini, nggak bisa. Kalau Allah sudah tetapkan, itu pasti terjadi. Makanya, ya, omongan-omongan yang mengarahkan kepada penyesalan itu semuanya dusta. Ya, dusta. Walakin hadat takdzibu la yufidhum. Akan tetapi pendustaan ini tidak bermanfaat bagi mereka. Illa anna Allah ja'ala hadzal qawla, karena Allah telah menjadikan ucapan ini, wa hadzal aqidata, dan keyakinan ini, hasratan fi qulubihim, penyesalan di hati mereka. Fatasdadu musibatuhum, maka semakin bertambah musibah mereka. Ya, jadi nyesel mereka. Wa amal mu'minuna billah, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, fa innahum ya'lamun, maka sesungguhnya mereka tahu anna dzalika biqadarillah, bahwa ini karena takdir Allah. Fa yu'minuna wa yuslimun atau yusallimun, maka mereka beriman dan menyerahkan urusan ini kepada Allah. Fa yahdillahu qulubahum, sehingga Allah beri hidayah hati mereka. Wa yusabbituha, dan Allah teguhkan hati mereka. Wa yukhaffifu bidzalika anhumul musibah, dan Allah ringankan bagi mereka musibah. Tapi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan ya, dengan sebab omongan-omongan orang kafir tadi, akhirnya saudaranya yang dikata-katai tadi nyesel. Ya, coba kamu nggak berangkat, kamu nggak akan kena musibah. Coba kamu tetap di sini, kamu nggak akan yaitu celaka. Iya ya. Nah, ini mereka, iya ya. Akhirnya apa? Sudah kena musibah, nyesel, drop, mentalnya kena. Ya, akhirnya apa? Musibah di atas musibah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka anggaplah mendengarkan omongan semacam itu, lalu mereka menyadari bahwa ini ketetapan Allah, nggak akan pengaruh. Ya, kalau ada yang mengatakan coba kamu begini, seandainya kamu begini, tapi orang ini beriman kepada Allah, ya nggak akan pengaruh. Justru dia akan termotivasi untuk menerima ketetapan Allah SWT.
Ya, dia ucapkan qadarullah. Ini semua terjadi karena takdir Allah. Maka akan tumbuh motivasi untuk tetap kuat. Ya. Dan mengharap pahala tentu saja. Ini yang apa? Tidak ada pada mereka. Ketika mereka ditimpa musibah, lalu saudaranya justru membuat down, nggak ada harapan apa-apa, ya sudah. Ya. Adapun orang yang beriman masih ada harapan apa? Mendapat pahala. Oh iya ya, dapat musibah, semoga ini jadi penghapus dosa, semoga menjadi pengangkat derajat. Nah ini. Jadi orang yang beriman itu beda dengan orang-orang kafir. Nah, qala Allahu raddan alaihim, Allah berfirman membantah mereka, wallahu yuhyi wa yumit, Allah itu maha menghidupkan dan mematikan, ai huwal munfaridu bidzalik, Allah sendiri dalam hal ini. Fala yughni hadarun an qadarin, maka tidak berguna, tidak bermanfaat kewaspadaan kalau terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi omongan-omongan tadi ya yang menunjukkan kewaspadaan itu nggak akan berguna kalau Allah sudah menetapkan ketetapannya. Ya. Jadi kalaupun dia di rumah ya tetap dia akan kena musibah dengan cara yang lain. Kalaupun dia tidak memutuskan pergi tetap ada petaka, ya. Jadi nggak akan berguna kalau Allah sudah tetapkan terjadi maka pasti terjadi. Summa akhbara ta'ala, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Fayujazikum bi'amalikum wa takdzibikum, maka Allah akan membalas perbuatan kalian dan pendustaan kalian. Summa akhbara ta'ala, kemudian Allah Ta'ala mengabarkan annal qatla fi sabilih, bahwa terbunuh di jalannya, awil mautu fihi, atau awil mauta fihi, atau mati di jalan Allah, laisa fihi naqsun wala mahdzur, maka sebenarnya tidak ada kekurangan dan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Ya. Wa innama huwa mimma yanbaghi an yatanafasa fihi almutanafisun, bahkan hal semacam ini sepatutnya yang diusahakan untuk berlomba-lomba, orang yang berlomba-lomba. Li'annahu sababun mufdhin wa musilun ila maghfiratillahi wa rahmati, karena ini adalah sebab yang bisa mengantarkan pada ampunan Allah dan rahmatnya. Wa dzalika khairun mimma yajma'u ahlud dunya min dunyahum, dan yang demikian itu lebih baik dari apa yang telah dikumpulkan oleh pecinta dunia, orang-orang yang mencintai dunia dalam dunia mereka. Ya. Taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi justru sebaliknya, kalau ada orang yang mereka berperang di jalan Allah kemudian tewas, harusnya iri, harusnya ingin, ya, bukan justru menyesal, bukan justru menyesal, harusnya termotivasi. Karena apa? Dengan itulah seorang akan mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah telah menetapkan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalannya itu ampunan dan rahmatnya. Maka ketika ada orang yang terbunuh di jalannya, harusnya inilah yang membuat iri orang-orang yang beriman, bukan justru menyesal dan mengkhawatirkan. Nah, karena itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh ahli dunia. Wa annal khalqa aidan, dan juga makhluk itu
idza matu aw qutilu bi ayyi halatin kanat, kalau mereka mati atau terbunuh dengan cara apapun, dengan kondisi apapun, fa innama marji'uhum ilallah, maka tempat kembali mereka ya tetap kepada Allah. Wa ma'aluhum ilaih, tempat mereka pulang kepada Allah. Wa yujazi kullan bi'amalihi, sehingga masing-masing akan dibalas dengan amalannya. Fa ainal firaru illa ilallah, maka tidak ada jalan lari kecuali hanya kembali kepada Allah. Amalil khalqi asim illa al-i'tisamu bihablillah, dan tidak ada bagi makhluk tempat berpegang teguh kecuali berpegang teguh dengan tali Allah. Taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai pun kematian bisa ditunda karena upaya mereka, ya, karena penyesalan mereka, maka tetap saja mereka nggak akan bisa menghindar dari kematian. Ya. Jadi misalkan orang-orang kafir sama mereka tadi saling menyampaikan penyesalan. Coba kamu nggak berangkat, tentu nggak akan celaka. Ada satu orang yang nggak jadi berangkat, iya kayak aku loh. Misalkan, iya aku harus, sebenarnya aku mau berangkat, tapi nggak jadi berangkat. Ya, nih saya selamat nih, misalkan. Iya, saat itu, tapi nanti mati tetap kembali kepada Allah. Ya, jadi mau cepat atau mau lambat, mau sekarang atau besok, tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang mereka ucapkan berupa penyesalan itu enggak manfaat, tidak manfaat. Ya, tidak manfaat. Jadi enggak akan mungkin kita bisa lari dari kematian. Kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman sekali lagi menyadari, ya, bahwa cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dipercepat kembalinya dan dalam kondisi yang baik, ini harusnya yang kita irikan. Ya. Bertemu Allah dalam kondisi yang baik, husnul khatimah, saat berperang di jalan Allah, saat berada di jalan Allah, saat melakukan tugas mulia, ya, saat ibadah. Nah, ini yang harusnya kita irikan, bukan kita hindari, bukan kita khawatirkan. Ya. Jadi seorang muslim sekali lagi harus menjauhi kebiasaan orang-orang kafir, ya, kepada sama mereka. Kita punya iman terhadap takdir, termasuk rukun iman. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman terhadap takdir bukan hanya yang baik. Nabi SAW sebutkan khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik maupun yang buruk. Yang baik disyukuri, yang buruk ya disabari. Ya, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 159. Silakan.
Barakallahu fiik. Kemudian Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka dengan rahmat dari Allah lah engkau wahai Muhammad bersikap lembut pada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min haulik. Seandainya engkau itu bersikap keras, kasar hatinya, tentu mereka akan menjauh darimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maka maafkanlah mereka, mintakanlah ampunan pada mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan kalau engkau sudah bertekad, bertawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Taib masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat lemah lembut beliau. Tidak ada orang yang paling lemah lembut dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di ayat ini Allah juga sebutkan di antara hikmah lemah lembut. Apa itu? Orang-orang akan mencintai beliau. Orang-orang tidak menjauh dari beliau. Ya. Maka ini pula yang dijadikan dasar oleh para ulama kita bahwa berdakwah itu secara asal hukumnya harus dengan lemah lembut. Ya, secara asal dakwah itu dengan lemah lembut. Taib, kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullah taala. Ai bi rahmatillahi laka wa li ashabik. Yaitu dengan rahmat Allah kepadamu wahai Muhammad dan kepada para sahabatmu, manallahu alaika an alanta lahum janibak. Allah anugerahkan kepadamu yaitu engkau bersikap lemah lembut pada mereka. Wa khafadta lahum janahak, engkau tundukkan sayapmu di hadapan mereka. Wa taraqqaqta alaihim, dan engkau bersikap lembut atas mereka. Wa hassanta lahum khuluqak, engkau berakhlak yang baik terhadap mereka. Fajtama'u 'alaika wa ahabbuk, maka ini menjadikan mereka berkumpul denganmu dan mencintai. Artinya mereka akhirnya mau berkumpul bersama Nabi SAW dan mencintai beliau. Wa mtasalu amrak, dan mentaati perintah-perintahmu. Tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang tadi saya sebutkan, ya, hikmah lemah lembut itu orang-orang akan apa? Berkumpul dengan kita, mencintai kita, dan mau mendengarkan ucapan kita. Meskipun kalau orang sudah tidak dapat hidayah, maka dengan cara apapun ya tidak mempan. Cuman secara asal konsepnya ya seperti ini. Kalau kita ingin dicintai, kalau kita ingin didengar, kalau kita ingin ditaati, ya kita harus bersikap lembut kepada orang. Ya. Walau kunta faddan, seandainya engkau itu faddan, ay sayyi'al khuluq, yaitu berakhlak buruk, ghalidhal qalb, ya, ay qasiyah, yaitu hatinya keras. Seandainya engkau berakhlak buruk, berhati keras, kasar, lam faddu min haulik, mereka akan menjauh darimu. Li'anna hadza yunaffiruhum, karena sikap ini membuat orang lari. Ya. Enggak ada orang yang suka disikapi dengan buruk, tidak ada orang suka bertemu dengan akhlak yang buruk. Ya. Wa yubghiduhum, dan juga membuat benci mereka. Liman qama bihi hadzal khalqis sayyi, bagi orang yang memiliki akhlak yang buruk ini. Ya. Liman qama bihi hadzal khuluqu as-sayyi'u, bagi siapa yang memiliki akhlak yang buruk ini.
Ya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini manusiawi. Orang itu tidak suka diperlakukan dengan buruk. Sejahat apapun orang, dia pinginnya ketemu orang baik. Ya, sejahat apapun orang, dia ingin ketemu dengan orang yang bertutur kata baik, yang sopan, yang ramah. Ya, sejahat apapun orang, nggak suka ketemu orang jahat, nggak suka ketemu orang kasar, nggak suka ketemu orang yang yaitu akhlaknya buruk. Ya, kita ingin bertemu dengan orang baik, orang yang sopan, orang yang ramah, orang yang bertutur kata baik. Ya, nah ini. Fal akhlaqul hasanatu, maka akhlak yang baik minar raisi fid din, termasuk di antara pokok dalam urusan agama. Tajidun nasa ila dinillah, ya, bisa menarik manusia ke jalan Allah. Wa turaghibuhum fihi, bisa memotivasi mereka. Ma'amali sahibihi minal madhi was thawabil khas, ya, bersama dengan pelakunya juga berhak mendapat pujian dan pahala khusus. Ya. Jadi akhlak yang mulia itu manfaatnya untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Manfaatnya untuk diri kita dan untuk hal yang lain. Ya. Manfaat untuk orang lain dengan akhlak baik ini, mereka bisa mendengar, mereka mau mendengar, mereka mau berpikir, mereka mau datang, mereka mau ikut. Ya, itu manfaat untuk orang lain. Dan manfaat untuk diri sendiri, ya pahala. Dengan kebaikan akhlak kita itu akan mendatangkan pahala. Ya. Jadi akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu manfaatnya bukan hanya untuk orang, tapi untuk diri kita. Terutama pahala. Kemudian wal akhlaqus sayyi'ah, sedangkan akhlak yang buruk sebaliknya, minar raisi fid dini tunaffirun nasa 'anid din, termasuk di antara sebab dasar dalam agama yang membuat orang lari. Ya. Jadi hal mendasar yang membuat orang lari dari agama itu akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Wa tubghiduhum ilaih, membuat mereka benci ma'amali sahibiha minadz-dzammi wal iqabil khas. Bersama dengan itu pelakunya juga berhak mendapat celaan dan hukuman khusus. Ya. Jadi akhlak yang buruk itu dampaknya bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Dampak buruknya itu bukan hanya untuk orang lain. Ya, orang jadi benci, orang jadi nggak suka, orang jadi lari karena akhlak yang buruk. Dan kita juga mendapat pengaruh buruknya, dosa. Dapat dosa. Ya, dan berhak untuk dihukum. Fahadar Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'sum, yang terjaga dari dosa. Yaqulullahu lahu ma yaqul, yang Allah firmankan terhadap beliau apa yang difirmankan. Fa kaifa bi ghairi, lalu bagaimana dengan orang lain? Ya, alaysa min aujabil wajibat, bukankah termasuk kewajiban yang paling wajib, wa ahammil muhimmat, dan hal penting yang paling penting, al-iqtida'u bi akhlaqihil karimah, untuk meneladani akhlak mulia beliau. Wa muamalatin nasi bima yu'amiluhum bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk meneladani, yaitu bagaimana cara bermuamalah kepada manusia sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bermuamalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua sudah beliau contohkan, tinggal kita yang mempelajari dan mempraktekkan. Ya, semua sudah dijelaskan, semua telah dicontohkan,
tinggal kita yang mempelajari dan mempraktekkan. Berupa apa? Minal lini, apa yang menjadi akhlak beliau ketika bermuamalah kepada sama manusia, berupa sikap lemah lembut, wa husnul khuluq, akhlak yang baik, wa ta'lif, mencoba untuk menarik hati, imtisalan li amrillah, ini menjalankan perintah Allah, wa jadzban li ibadillahi li dinillah, dan untuk menarik hamba-hamba Allah agar mereka mau masuk ke dalam agama Allah. Tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat sirah nabawiyah sangat banyak sekali pengaruh akhlak yang mulia dalam keberhasilan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik dari tutur kata, sikap, sifat pemaaf, ya, dermawan, membantu, semua aspek akhlak yang mulia. Ini ada pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa Nabi SAW yang mengakibatkan keberhasilan dakwah. Banyak orang-orang yang masuk Islam melalui jalur ini, melalui akhlak yang mulia. Bahkan kalau bisa kita simpulkan, semua orang masuk Islam itu karena jalur akhlak yang mulia, setidaknya dari cara penyampaian dakwah, setidaknya, ya. Artinya begini, kalau masuk Islam melalui jalur akhlak yang mulia dulu, ini memang banyak, tapi tidak semua. Ya, jadi karena Nabi pemaaf, orang tertarik masuk Islam. Bukan dari tauhidnya dulu, tapi lihat dari sosok Nabi pemaaf. Karena Nabi dermawan, orang mau masuk Islam. Bahkan ada yang mempromosikan. Ya, dalam perang apa itu? Dalam perang Hunain kalau nggak salah, Nabi SAW memberikan harta rampasan perang yang sangat banyak kepada salah seorang tokoh Quraisy. Ternyata ini jadi promosi. Wahai fulan, wahai bani fulan, masuklah kalian ke dalam agama Islam, karena Muhammad adalah orang yang sangat dermawan, ya. Karena Muhammad adalah orang yang tidak takut miskin. Ini menjadi sebab orang berbondong-bondong masuk Islam. Ada yang karena ucapan beliau yang santun, ada yang karena ini dan itu. Nah, itu kebanyakan. Tapi secara umum dakwah Nabi SAW yang lemah lembut ini juga apa? Menjadi sebab utama orang-orang menerima Islam. Ya, jadi Nabi ketika berdakwah, berdiskusi, diterima dakwahnya. Ya, karena dakwah tapi dikemas dalam bentuk yang lemah lembut. Ibarat Nabi ceramah, ya, tapi tidak dengan memaki-maki. Tidak dengan omong kasar, tidak dengan berteriak-teriak lantang, ya. Jadi semua menerima dakwah itu dengan sebab lemah lembut, setidaknya di dalam menyampaikan dakwah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Masih dalam pembahasan ayat ke-159 dari surat Al-Imran. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebelum kita akhiri. Barangkali ada yang ditanyakan, apa silakan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.